kalian tahu nggak sih, pembuatan skrip pada video ini dibantu oleh AI loh. Ya, video ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ganang Hari. Min, tolong bahas teknologi dong. Oke, kita akan bahas teknologi yang berbasis AI atau Artificial Intelligence. Kalau begitu, jangan di-skip video ini karena video ini akan membantu kalian dalam penggunaan AI. Mana yang harus digunakan dan mana yang harus dipikir-pikir lagi. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, coba kalian subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang dan kalian yang menyaksikannya mendapatkan impact yang positif. AI atau kecerdasan buatan adalah penggunaan mesin untuk meniru kemampuan intelektual manusia. AI ini sebenarnya udah ada sejak tahun 1950-an loh. Namun baru-baru ini lagi booming di Indonesia. Karena negara berkembang tuh seringkali tertinggal dengan perkembangan zaman. Salah satunya Indonesia. Ya, karena masih banyaknya orang-orang yang keterbatasan bahasa. Jadi, AI itu atau Artificial Intelligence itu merupakan jenis software yang bisa digunakan untuk mensimulasikan kecerdasan manusia. AI juga dikenal sebagai Big Data atau Machine Learning. Ya, betul. AI ini memiliki banyak dampak positif, tapi baik juga dampak negatifnya loh. Bahkan, bisa-bisa kalian bukannya untung malah buntung mulai dari lingkungan, masyarakat, bahkan ekonomi kita loh. Ya, pertama kita akan bahas dulu, apa sih dampak positif dari penggunaan AI ini? Yang pertama, AI bisa meningkatkan efisiensi proses bisnis dan produksi. Ya, karena bisa memproses data dengan cepat dan akurat. Lalu juga bisa mengurangi biaya dan waktu produksi loh. Sebagai contoh, pembuatan skrip video ini dibantu oleh AI. Yang mana kalau saya bikin skrip ini tanpa bantuan AI, bisa seharian full kali ya. Mulai dari nyari materi, mahamin materi, sampai dibuatnya skrip yang akan dijadikan konten video ini. Ya, kalian tinggal kunjungi ChatGPT saja, tinggal ketik konten apa yang kalian mau buat, dan ini bisa digunakan menggunakan bahasa Indonesia loh. Wow, keren kan ya? Ya, coba kita contohkan. Sebutkan 10 ide konten YouTube apa saja yang sedang viral. Oke, sekarang mau apa lagi nih? Ngubah teks jadi suara pun juga ada. Tinggal cari Naraket di Google. Habis itu pilih bahasa dan pilih suara yang diinginkan, setelah itu baru masukkan teksnya. Dan pilih create audio. Dan setelah itu, ya, boom, selesai. Tinggal pilih download saja. Kelar deh, gampang kan? Yang harusnya pekerjaan kita bikin voice overnya dulu, habis itu ngilangin noise-nya yang membutuhkan waktu berjam-jam. Tapi dengan adanya AI, pekerjaan jadi cepat kelar. Itu pun baru 2 website loh. Dan masih baik lagi, web-web untuk mempermudah kita semua loh. Oke, selanjutnya. Lalu yang kedua, penciptaan lapangan kerja baru bagi orang-orang yang bekerja di bidang teknologi. Misalnya seperti programmer ya. Ya, memang betul banyak pekerjaan yang nantinya akan hilang. Tapi penelitian menunjukkan AI tidak akan menciptakan lebih banyak pekerjaan daripada yang dihilangkannya. Para ahli memperkirakan bahwa AI dapat menciptakan 97 juta pekerjaan, tapi tidak akan bisa untuk menghilangkan 375 juta pekerjaan yang bisa dihilangkan selama 10 tahun ke depan. Yang ketiga, AI bisa meningkatkan produktivitas dengan mengurangi biaya tenaga kerja manusia. Yang mana, mesin dapat menggantikan manusia dalam tugas-tugas seperti manufaktur atau pekerjaan kantor. Hal ini dapat mengurangi biaya bagi perusahaan dan juga memberikan upah yang lebih tinggi bagi para pekerja yang pekerjaannya belum bisa digantikan oleh AI. Mau tahu pekerjaan apa saja yang hilang? Ya, ini dia, kasir, supir, pelayan, dan masih banyak lagi yang bakal hilang loh. Iya, memang betul inilah dunia di era yang serba teknologi. Saya pun juga tentunya takut ya. Tapi dengan adanya AI ini, kita bisa mengubah nasib jadi lebih baik loh. Karena kita bisa menghasilkan uang dari bantuan AI loh. Tapi itu pun kalau kalian nggak males ya, hehe. Oke, kita masuk ke dampak negatifnya. Tadi kita juga sudah sedikit menyinggung banyak juga pekerjaan yang akan hilang. Akibatnya banyak juga yang jadi pengangguran loh. Karena AI ini dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam pekerjaan yang bisa dilakukan secara otomatis,
seperti pelayanan, pengolahan data, pemrosesan transaksi, dan produksi. Hal ini dapat menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi. Lalu akan terjadinya bias. Ya, algoritma AI dibuat oleh manusia. Mereka bisa punya bias karena bawaan oleh mereka yang secara sengaja atau tidak disengaja memasukkannya ke dalam algoritma itu. Jika algoritma AI dibangun dengan bias atau data dalam set pelatihan yang diberikan untuk dipelajari bias, algoritma tersebut akan menghasilkan hasil yang bias. Misalnya, data AI yang dilatih kurang cukup dalam cangkupan keragaman gender. Dengan begitu, sistem AI yang digunakan untuk merekrut kandidat pekerjaan dapat menunjukkan diskriminasi gender, karena data yang dilatih hanya mencangkup untuk pelamar laki-laki saja. Akibatnya, calon wanita mungkin lebih sedikit dipertimbangkan secara tidak adil. Maka dari itu, saat perusahaan membangun algoritma AI, perlu adanya pengembangan dan pelatihan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, akan banyak terjadinya kecurangan. Ya, sistem AI dapat dirancang untuk memanipulasi data loh, sehingga menipu pengguna dan membuat keputusan yang tidak adil. Contohnya adalah ketika aplikasi AI diprogram untuk menampilkan iklan yang tidak relevan, atau dari kita yang suka menggunakan web pengubah suara, yang bisa mengakibatkan suara kita bisa diambil dan dijadikan tipuan melalui pesan suara. Selanjutnya, mengabaikan etika. Penggunaan teknologi AI dapat membawa dampak yang tidak diinginkan terhadap privasi, kebebasan, dan hak asasi manusia secara umum jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya, karya-karya yang udah kalian buat, entah itu gambar, video, atau lainnya yang udah diposting di sosial media, bisa dicuri sama orang lain, apalagi website yang belum punya lisensi atau copyright. Lalu akan menyebabkan ketergantungan. Ya, ketergantungan terhadap teknologi AI dapat menyebabkan hilangnya keterampilan kita dalam menyelesaikan tugas dengan cara tradisional, sehingga manusia menjadi ketergantungan pada teknologi dan tidak bisa melakukannya sendiri. Dan yang terakhir, tidak bukan kalau mengancam privasi dan keamanan data kita loh. Hal ini rentan dibobol oleh hacker dan digunakan untuk melakukan serangan cyber. Ya, contohnya ketika kalian melakukan login atau sign up di website AI menggunakan email, itu akan membuat data kalian rentan dicuri. Kenapa bisa gitu ya? Karena kita ngasih tahu username dan password email kita ke website tersebut. Lalu akun-akun kita bisa diambil alih semua sama AI, yang mengakibatkan mereka dapat memposting foto atau data kita yang gak seharusnya dipublish. Jadi di sini saya juga akan memberikan saran untuk kalian yang menggunakan AI harus lebih hati-hati dalam penggunaan AI. Karena kita juga nggak tahu nih, data yang kita kirimkan ke website itu digunakan dengan bijak atau malah jadi bahan pinjaman online atau pinjol. Oke, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian takut dengan munculnya AI atau justru malah jadi lebih baik? Oke, coba kalian komen aja di kolom komentar dan berikan tanggapan jika ada hal positif atau negatif lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian agar kalian juga bisa memberikan informasi yang baik kepada teman-teman kalian itu. Oke, itu aja. Cukup sekian dan terima kasih.